What's up dude, jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua Just Felix. Jadi hari ini kita udah ngerem di kamar nih 2 minggu gara-gara coronavirus. Dan pemerintahnya juga sebenarnya sampai tanggal 7 April, tapi ternyata dapat announce kita harus undur shelter in place-nya itu sampai akhir April atau awal Mei. Jadi masih ada sekitar 1 bulan kita wajib ngerem di kamar. Udah bosen sih. Makanya kemarin gua iseng-iseng cek Instagram gua, ternyata ada banyak juga nih yang nanya tentang DV program dari zaman mungkin awal tahun, akhir tahun lalu, awal tahun. Banyak juga DM yang masuk nanya-nanya soal DV program. Jadi gue punya ide, daripada gue nggak ngapa-ngapain di kamar, gue rekap, gue bikin question and answers. Jadi hari ini ada sekitar berapa ya? Mungkin nggak usah banyak dulu ya, karena ternyata pertanyaannya ada lumayan banyak nih. Ada 20-an pertanyaan malah. Mungkin kita bikin pakai 2 part ya. Oke, sebelum itu siapin kopinya, kita seruput kopi dulu. Oke, langsung masuk aja ya. Pertanyaan pertama nih. Gua nggak usah sebut namanya aja ya, karena lupa juga sih, ada banyak banget yang nanya. Halo kak, itu programnya setiap kapan kak? Sama tahu nggak kak pengundiannya itu setiap tanggal berapa, dan kalau menang lotre itu dikonfirmnya lewat email atau lewat apa gitu? Oke, jadi gue jawab, program ini namanya DV program. Setiap tahun masih dibuka hingga tahun ini, semoga tetap masih buka. Pendaftarannya dimulai Oktober, awal Oktober, kalau nggak salah tanggal 4 atau 5 gitu. Pendaftaran ditutup awal November, jadi 1 bulan sampai 4 atau 5 November juga, gue lupa kalau itu. Nanti gue taruh deh link di deskripsinya mengenai website pendaftarannya. Nah, kalau menang di confirmnya itu bukan lewat email, jadi kalian harus simpen confirmation number. Jadi pas kalian submit, kalian akan dapat confirmation number. Kalian harus save itu number, karena pas nanti bulan Mei pengumumannya, kalian masukin ke websitenya pakai confirmation number tersebut. Oke, pertanyaan nomor 2 apa nih? Kak Felix, kalau saya mau apply visa ke US tapi paspor saya masih kosong, kira-kira untuk disetujui kemungkinannya dapat disetujui atau ditolak? Nah, jadi DV program ini menurut gua program yang paling gampang sekaligus paling sulit untuk pindah ke Amerika. Jadi paling sulitnya kenapa? Karena prosesnya itu di lotre, diundi. Jadi kemungkinannya itu bisa dibilang sangat kecil. Kalau pas case gue sih yang daftar ada 16 juta ya kalau nggak salah. Nah, tiap tahun dia pemenangnya itu cuma 55.000. Tapi bisa dibilang untuk ngebunuh Thanos itu lebih susah dibanding untuk dapat green card. Jadi keep dreaming aja ya, karena dari 16 juta yang dipilih itu 55.000. Kalau Thanos kan 14 juta, cuman 1 yang menang. Oke, nah, tapi yang sekaligus paling mudah, karena persyaratannya itu kalau kalian menang itu paling mudah banget, karena cukup tamatan SMA, semua syarat dokumen lengkap 100%, bisa dibilang kalian keterima. Sampai saat ini sih belum ada yang nanya-nanya ke gue, belum ada yang ditolak sih. Masih 100% diterima. Jadi itu program DV, program yang paling sulit sekaligus paling gampang untuk pindah ke Amerika. Jadi kalau paspornya masih kosong juga nggak masalah sih. Selama dokumennya lengkap, 100% diterima. Pertanyaan ketiga, hai Mas Felix, mau tanya, ketika menang green card, tipe visa apa yang harus dibuat? Apa cukup dengan green card saja untuk bisa ke US? Mohon pencerahannya. Wah, ini green card itu udah kartu paling sakti ya kalau untuk US, karena cukup bawa paspor sama green card, kalian bisa bebas keluar masuk kemana aja dan juga balik ke US, karena green card itu udah jadi visa juga, dan green card itu berlaku untuk 10 tahun untuk pemenang DV.
Jadi 10 tahun gak usah pakai visa, bisa kemana aja keluar masuk Amrik. Pertanyaan keempat, malam bang, apalagi kita sedang di negara orang lain, apa tetap boleh kita mendaftar visa Amerika? Kalau dari kasus ini, kalian bisa daftar di mana aja sih. Jadi jawabannya bisa. Pertanyaan kelima, kalau kita pernah stay di luar negeri, gue dulu sempat kuliah di Malaysia, perlu SKCK negara tersebut nggak? Setahu gue perlu untuk kalian pernah tinggal di luar negeri lebih dari 1 atau 2 tahun. Kalau nggak salah itu perlu deh. Nanti gue double check lagi deh ya. Yang pasti sih perlu. Pertanyaan keenam, misalkan aku udah pernah internship setahun di US, apa itu pengaruh dapatnya lebih besar? Kayaknya sayang sekali nggak ada pengaruhnya sih ya, karena ini murni luck, murni diundi random. Pertanyaan ketujuh, halo kak, saya sedang skripsi S1 nih, terus nanti kalau saya mau daftar, isi gelarnya apa boleh sarjana saja? Nah kalau ini jujur, kalau kalian pas daftar isinya itu pendidikan terakhir yang ada ijazahnya. Jadi kalau kalian belum lulus jangan tulis udah sarjana. Jadi kalian tulisnya high school aja atau SMA. Karena kan US butuh dokumen hitam di atas putih berupa ijazah. Jadi kalau belum ada ijazah jangan sampai kalian isi S1. Nah tapi nanti di saat kalian interview kalian sudah lulus, kalian lampirkan juga jadi ijazah SMA dan juga ijazah S1-nya. Oke lanjut, pertanyaan nomor 8, apakah perlu bukti TOEFL, tes TOEFL? Karena suami Inggrisnya itu hancur banget, saya pun nggak jago-jago amat, cuman ngerti Inggris. Nah ini yang tadi gue bilang, ikut DV itu syaratnya paling gampang, nggak perlu TOEFL, nggak perlu Inggrisnya nggak jago-jago amat juga mereka nggak peduli sih. Kalau emang menang, ya menang, kalian bisa berangkat. Oh iya, satu tips lagi, kayaknya di setiap stage ada tuh yang namanya college. Kalian bisa daftar kelas Inggris gratis di sini. Kayaknya masing-masing stage seharusnya ada sih ya, dan itu gratis. Nama programnya kayaknya sama, yaitu English as Second Language. Jadi kalian diajarin kayak kelas les Inggris gitu, free, untuk lebih ke komunikasi, lebih ke sehari-hariannya itu. Apa Inggris sehari-hari lah intinya. Oke, pertanyaan nomor 9. Permisi Kak Felix, saya mau tanya, kalau semisal saya lolos buat program Green Card Diversity tahun 2021, tapi pada tahun 2021 itu saya belum siap atau belum ingin pergi ke US, dan baru setahun setelahnya yaitu 2022 ke sana. Apakah bisa? Dan apakah green card saya tidak hangus? Wah, ini pertanyaannya sayang sekali, green card Anda akan hangus karena emang persyaratannya tahun 2021 kalian harus terbang. Jadi kalau kalian udah interview, nanti interview visanya udah diterima, paspor kalian itu ditahan kurang lebih seminggu. Nanti paspor kalian dikirim balik sama imigrasi. Di paspornya itu akan ada kertas visa temporary yang berlaku, ada expired date-nya. Nah kalian harus terbang sebelum expired date-nya itu habis. Kalau expired date-nya habis, otomatis semuanya hangus, jadi green card-nya juga hangus. Jadi 2022 kalian nggak boleh terbang, terbangnya harus tahun 2021. Oke, next, pertanyaan nomor 10. Oh iya kak, misal aku lolos green card 2021, tapi pada tahun 2022 atau 2023 saya menikah sama orang Indo yang domisilinya di Indo. Apakah istri saya juga bisa langsung dapat green card? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi ada dua skenario yang bisa kalian jalanin. Yang pertama ini yang seperti yang ditanyain. Jadi ada temen gue juga orang Indo tapi dia udah pindah ke US, terus meritnya di US. Nah dia dapat yang namanya green card under marriage, jadi under pernikahan. Itu harus pakai lawyer, dan juga nikahnya harus
catatan sipilnya di sini. Nah, itu bisa. Jadi nanti sang istri atau pasangan otomatis akan dapat green card juga. Tapi proses dapat green cardnya itu bertahun-tahun. Tapi sebelum dapat proses green card, sang istri juga udah dapat social security number. Jadi sebenarnya sang pasangan udah bisa dibilang udah legal di US. Cuman proses untuk pencetakan kartu green card-nya itu butuh waktu lebih lama, bisa setahun 2 tahun, bahkan lebih. Dan itu green card-nya itu cukup berlaku 3 tahun dulu. Kalau kita pemenang DV 10 tahun, kalau green card dari pernikahan di sini itu 3 tahun. Baru nanti perpanjang lagi untuk yang kedua 10 tahun. Dan biayanya kalau nggak salah sekitar $2.000 untuk pencetakan green card melalui program yang pernikahan. Tapi untuk syarat-syarat menikah juga lebih ribet. Karena kalau nggak salah ada yang bilang pemerintah butuh bukti kalau kalian sudah pacaran atau sudah sama pasangan ini. Dia minta bukti seperti chat atau foto 5 tahun ke belakang. Jadi pemerintah takut yang namanya fake marriage atau pernikahan palsu demi mendapatkan kartu green card. Nah, yang skenario kedua yang gue alamin. Jadi kan gue daftar 2015, DV 2015, pengumuman 2016, terbang 2017. Jadi pas Mei 2016, gue pengumuman, gue menang, tapi gue masih single. Terus gue married sekitar September 2016. Jadi pas married 2016, September, jadwal interview gue belum keluar. Jadi gue langsung email ke kedutaan Amerikanya bilang kalau gua itu married. Terus besokannya 1 kali 24 jam gue dapat email dari kedutaan Amerikanya bilang lu harus cantumin semua data istri lu di DS260. Terus pas gue login lagi DS260 muncul satu yang namanya spouse atau pasangan. Nah, di situ gue bisa isi semua dokumen istri gue. Jadi pas itu gue langsung translate semua dokumen istri gue juga, jadi double job juga nih. Jadi langsung cepet karena waktu itu mepet untuk jadwal interview. Nah, jadi yang di skenario kedua ini, kalau kalian menang tapi masih single, tiba-tiba kalian married, kalian harus segera lapor biar istri kalian langsung dapat ikut program DV. Jadi kalian terbang bareng istri, dan juga istri juga langsung dapat green card-nya itu 10 tahun. Jadi nggak perlu bertele-tele lagi prosesnya. Nah, next pertanyaan 11. Halo Koh, misalkan saya belum married, apa bisa bawa keluarga yang ada di kartu keluarga? Oh, sayang sekali kalau kalian belum married, kalian cuman boleh berangkat sendiri. Kalian nggak boleh bawa saudara kandung ataupun orang tua. Kalau untuk program DV program ya, itu kalian tidak boleh bawa keluarga yang ada di kakak. Berarti kalau sudah married cuman boleh bawa istri dan anak. Iya, jadi kalau sudah married cuman boleh bawa istri dan anak di bawah umur 21 tahun. Oke, pertanyaan ke-12. Kayaknya pertanyaan terakhir dulu ya untuk hari ini. Nanti gue lanjut next week. Jadi kalau kalian mau nanya, mau apa, bisa DM Instagram gue atau nanya di YouTube juga, nanti sebisa mungkin gue bales. Oke, pertanyaan terakhir. One thing Ko, kalau kita udah dapat green card US, apakah status WNI kita akan hilang atau hangus? Atau gimana? Oke, jadi green card itu kartu untuk permanent resident. Jadi kalian bukan warga negara Amerika. Jadi status WNI kalian masih tetap warga negara Indonesia. Green card itu seperti izin tinggal, menetap, kerja, bisa beli properti, dan bisa juga dapat fasilitas negara. Jadi sebenarnya green card itu kelemahannya cuma satu, kalian tidak boleh nyoblos pemilu. Sisanya haknya itu sama dengan citizen. Jadi cuma nggak bisa pemilu aja. Jadi status WNI kalian masih tetap aman. Nah, lain cerita kalau kalian nanti green card kan 10 tahun. Kalau kalian udah mau angus, green card-nya ada 2 pilihan.
Pertama, perpanjang green card untuk 10 tahun ke depan, atau kalian bisa coba apply jadi citizen. Nah, kalau apply jadi citizen, status WNI kita otomatis hangus karena kan Indonesia nggak boleh duit keluarga negaraan. Jadi paspor kita bisa ditahan. Nah, kalian pakai paspor Amerika. Tapi kalau paspor Amerika kalian bisa bebas ke Indonesia deh. Kayaknya nggak perlu pakai visa sampai 1 bulan. Oke, cukup sekian kali ya. 12 pertanyaan dulu untuk hari ini. Oke, keep healthy, keep safe, keep di rumah terus. Makan makanan sehat. Semoga virus cepat menjauh dari muka bumi ini. Ciao.